Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nah teman-teman, Bang menjelaskan jenis-jenis kapal. Yang pertama yaitu ada kapal pesiar, yaitu kapal yang dirancang khusus untuk perjalanan laut dan menikmati destinasi laut. Di sana ada jenis-jenis kapal pesiar. Yang pertama namanya ada Lestari, ini Discovery, dan yang kedua ada Slave Wonder. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ada kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang mengangkut muatan dalam bentuk cairan dalam jumlah yang besar. Jenis dari kapal ini antara lain oil tanker, fuel tanker, liquid gas tanker. Dan ini adalah contoh kapal tanker. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kapal serta fungsinya lebih lanjut secara singkat. Yang di depan saya di sini ada kapal kontainer. Kapal kontainer adalah kapal pengangkut kontainer atau peti-peti kemas yang dikirim dari luar negeri maupun dalam negeri. Terus yang di sampingnya lagi ada kapal LNG. Kapal LNG biasa digunakan untuk mengangkut minyak atau gas dari perusahaan-perusahaan tertentu. Terus yang di belakang saya lagi ada kapal cargo ship, adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang sebagai macam-macam kargo dalam bentuk gulungan seperti kaleng atau jenis lain. Selanjutnya ada kapal passenger ship. Kapal ini biasa digunakan untuk mengangkut penumpang. Yang belakang lagi ada kapal ro atau roll off, roll on, roll off adalah kapal yang didesain sedemikian rupa sehingga proses pemuatan dan pembongkaran muatan melalui ram store atau stern arms atau bow ram. Kapal ini biasa digunakan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan. Selanjutnya di sini ada kapal tanker. Kapal tanker biasa digunakan untuk mengangkut minyak dalam jumlah yang besar. Nah, di sini lagi selanjutnya di sini ada 2 jenis kapal pesiar. Kapal pesiar ini adalah kapal pengangkut penumpang dalam jumlah besar. Biasa digunakan untuk hiburan atau touring. Kapal ini disebut juga dengan kapal hotel bintang 5 biasanya, karena jaraknya mendapat seperti hotel bintang 5. Selanjutnya kapal perang adalah kapal yang biasanya digunakan oleh TNI Angkatan Laut, digunakan untuk menjaga laut Indonesia. Nah teman-teman, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang bagian-bagian kapal. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang yang dijelasin oleh Acil dan teman-teman saya kan tentang menjelaskan jenis-jenis kapal. Di sini saya bakalan menjelaskan bagian-bagian pada kapal disebut apa saja sih. Nah teman-teman, yang pertama ada jangkar. Jangkar yaitu alat yang diturunkan ke dasar laut untuk penambat kapal. Yang kedua yaitu bagian depan kapal disebut dengan haluan. Kenapa disebut dengan haluan? Karena ia terdapat di bagian depan kapal yang berfungsi untuk mengurangi tekanan ketika haluan kapal memecah arus ataupun ombak yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu terletak di bagian bawah sini haluan ada terletak 3 biji seperti kipas angin yang disebut dengan bow thruster, yaitu alat pendorong yang dipasang pada kapal-kapal tertentu untuk membantu olah gerak kapal. Yang ketiga yaitu ada daun kemudi. Terletak pada bagian belakang, daun kemudi berfungsi untuk membantu kapal mengurangi
mengurangi arah gerak kapal. Yang ketiga yaitu baling-baling di bagian depan daun kemudi yang berfungsi untuk mendapatkan gaya dorong bagi laju kapal. Dengan bagian baling-baling ini, kapal dapat digerakkan maju ataupun mundur. Yang keenam yaitu ada geladak atau juga disebut dengan lantai kapal yang berfungsi untuk menutupi bagian atas kapal. Nah teman-teman, selanjutnya yang ketujuh yaitu ada anjungan. Anjungan terletak pada bagian atas kapal yang berfungsi yang di dalamnya terdapat ruang komando di mana tempat roda kemudi, peralatan navigasi yang berfungsi untuk menentukan posisi kapal berada, dan biasanya terdapat kamar nahkoda. Selanjutnya ada mas atau tiang kapal yang berfungsi untuk terdapat untuk menaruh bendera. Yang kesembilan yaitu akomodasi atau jantung kapal yang terletak pada bagian tengah sini yang di dalamnya yaitu berfungsi sebagai ruang hidup awak kapal yang bekerja di atas kapal. Selanjutnya yaitu yang 10 yaitu lampu samping pada kapal yang berfungsi untuk menjaga keselamatan penumpang, kru, muatan, dan kapal sendiri. Yang ketujuh yaitu lunas atau bagian samping sini. Atau bagian sini kapal yaitu berfungsi sebagai konstruksi yang memanjang di dasar kapal mulai dari linggi haluan sampai linggi buritan. Yang ke-12 yaitu ada bagian buritan, yaitu bagian belakang kapal yang terletak pada bagian paling belakang pada kapal. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada engineering room atau disebut dengan ruangan mesin yang terletak pada bagian bawah anjungan. Di dalamnya terdapat mesin-mesin kapal yang berfungsi untuk mengoperasikan kapal. Di dalam situ juga banyak mesin-mesin yang harus diawasi oleh ANT, oleh kamar mesin. Nah teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari saya.